ajaklah mereka ila syahadatin, kepada mengucapkan kalimat syahadat, supaya menyaksikan Allah ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan aku inilah utusan Allah. Fa inhum ata'u, maka jika mereka sudah taat mengucapkan kalimat syahadat terus, alimhum, lalu beritahulah mereka, annallaha iftarada alaikum khamsa salawati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian 5 salat, 5 kali sehari semalam, ikul yaumin wa lailah, setiap hari dan setiap malam. Fa inhum ata'u lidzalika, maka jika mereka itu sudah taat untuk melaksanakan salat 5 waktu, fa'lihum, maka beritahulah mereka, annallahu iftarad alaihim, bahwasanya Allah telah wajibkan atas mereka sedekatan, akan sedekah, fi amwalihim, pada harta mereka, tukhadu min aghniyaihim, yang diambil daripada hartawan mereka, orang-orang kaya daripada mereka, wa turaddu ala fuqara'ihim, lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir daripada mereka. Ini memberitahukan bahwa pertama tentang sosialisasi kewajiban isi harus laksana, isi dengan sifat dan petunjuk Allah Ta'ala untuk menganut agama Islam. Jadi kan Mu'az bin Jabal datang di Pak Yaman tanpa mengenal sopo-sopo dengan penduduk Yaman, namun dengan suatu keyakinan bahwa perintah Rasulullah selamat sampeyan pasti akan dapatkan banyak kebagusan, banyak manfaat, banyak maslahat, di samping banyak rintangan. Namun rintangan adalah merupakan suatu ujian dalam sebuah dakwah, sehingga dengan arah dan rintangan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Amma sampeyan yang terima atau ndek si dengan si jadi sasaran dakwah, ndek ada kewajiban para dai, dan kewajiban Rasul bahkan, karena kewajibannya menyampaikan tentang menerima atau ndek, dan kewajiban daripada para Rasul sudah doa si para dai. Nah, kemudian si kedua adalah proses dan tahapan-tahapan. Andai sampai langsung dengar langsung takut. Oh, langsung jadi kawa jadi dengan selang. Menesina berat. Yang tidak boleh tahapan. Tahapan-tahapannya sekaligus adalah merupakan salah satu daripada upaya untuk mengawali daripada sebuah si ringan terlebih dahulu, terus agak berat. Namun mau tertanam merasa cinta terhadap si ringan, lalu melek untuk meningkatkan makom dengan makom pertama sampai makom kedua, makom syahadat kepada makom sholat, maka ialah itu saat ini baik. Dan kerana batur tentu dalam hidup beragama ini ndek bagus lamun monoton dalam sopok makom doang. Marah dengan sekolah dia dah bagus hanya di kelas ke doang, dia dah bawa taik di kelas 2, dia dah bagus. Lamun jakna lamun memang di kelas ke ni mapan segala macam program di kelas ke, dari kelas ke itu adalah syahadat tauhid, syahadat rasul. Lamun bagus di sini akan berbekas di dalam perasaan, pasti dengan bertanya-tanya, lalu segera syahadat doang kita baca di dalam isi ni berislam ni maya lah tuan-tuan. Oh ini dia kena syahadat doang. Bahkan lalu syahadat ni merupakan bagian daripada ibadah sih, berupa sholat. Lalu sholat kan 5 kali setiap semalam, salat si wajib pagi, sampai mendapatkan halawat ta'ah, manisnya berbuat sholat pertama sekali. Lalu bertanya-tanya Malik, segera benar sholat ini doang pegawai di dalam beragama.
Sedangkan sadat dan solat ini yang merupakan hubungan vertikal antara abid timpal ma'bud, antara makhluk timpal khalik. Berkaitan dengan kan kita pada hidup bareng-bareng, semeton berjari, berkeluarga, kemudian bertetangga, bahkan bermasyarakat secara luas. Masa kita kan pada saling tolong apabila terjadi kelebihan terhadap semeton jari isi kekurangan. Dan ini pasti dan tertanam sedikit turun kewajiban. Nah, di dasar penasaran semacam inilah, ya tahunya memanfaatkan kesempatan si Muaz bin Jabal untuk menebatur. Justru turun okatnya. Kita hidupnya kita mesa-mesa. Lagu kita berkeluarga, kita bermasyarakat, kita bertetangga. Nanti kan mungkin dan terjalin hubungan silaturahim antara keluarga timpal keluarga, tetangga timpal tetangga, masyarakat timpal masyarakat. Tidak hanya sekedar mengaku sebagai suatu masyarakat bersatu. Lalu tentu ada denara istilah ta'awun, saling tolong menolong. Nah, untuk mengatur saling tolong menolong inilah ya adiknya turun kewajiban zakat tahun kedua Hijriah. Memang zakat fitrah duluan kewajiban. Zakat fitrah dulu beruna zakat harta, zakat perusahaan dan seterusnya. Ini ya cara dan tahapan dakwahnya si ajar Rasulullah Muaz bin Jabal. Akhirnya sukseslah ia untuk mengungguli penganut agama lain si kebetulan Arab di Yaman. Maka datanglah agama separat Islam anut si masyarakat Yaman. Ayat tahapan penayang si Muaz bin Jabal. Bahkan lamun soal tertentu Muaz dalam kesulitan misalnya tamat meter petunjuk jalan keluar Al-Quran ya Rasulullah. Kemudian lamun Al-Quran dimandai sabda perlu dikaji Rasulullah. Lamun sabdaku masih dimandai dinara sesuai dengan permasalahan si atas ini, maka ia terlalu bahasa Muaz bin Jabal ajid tahidu ra'i dan kaji berijtihad Rasulullah. Kaji berusaha keras Rasulullah. Kaji berusaha keras. Akhirnya terpuji Muaz bin Jabal Rasulullah yang mengatakan Alhamdulillahilladzi hada Rasulullah. Segala puji milik Allah istiwa berbaik penunjuk terhadap utusan daripada utusan Rasulullah. Saya cinta puji Muaz bin Jabal sehingga dengan semakin kuat semangatnya untuk berdakwah di Yaman. Cina sindiket di lampak ni internet ni, baik dan internet. Sekejap ni langsung pintar bahasa Cina, faham hendak apabila negara. Akhirnya saat bin Abi Waqqas meninggal oleh Cina, makam oleh Cina sampai Arab, suku daerah isi zuriat Rasulullah di Cina. Arab daerah Salsilah khusus daerah zuriat Rasulullah teman agama Islam. Nah, cuma kadang-kadang lamun selakar, lamun selawat tetap dialek Cina tu, kadu. Marah lagu Cina tu. Nah, kemudian sekenal juga masih Marantan Ayub Al-Ansari le Turki. Jadi ya si Mumbekna nenek melitulak ya Ayub Al-Ansari di Madinah sehingga wana dengar sabda Rasulullah SAW untuk memperjuangkan Islamnya. Memang kadang-kadang perlu benturan antara satu pedang dengan pedang. Maka Ayub Al-Ansari akan senang mendengarkan benturan antara pedang dengan pedang dalam memperjuangkan agama Islam di Turki. Ini sebagai contoh bahwa Rasulullah mengutus dengan atau kadang-kadang surat kirimnya Marantan si kirim di para jemaah Kukis di Mesir sampai bank macam hadiah, walaupun jemaah Kukis di Eman siap mengatur agama Islam karena arah hal pertimbangan tertentu. Namun kirimanlah Rasulullah budak mina 2, kemudian bagal 2, tabib 2,
Maka tabibnya sini lalu kesuruh muati, padahal ya standby yang dia ya Rasulullah coba gundi si dua di kipling di gunayangnya sampun suruh pegawaian aktivitas bantu kebutuhan rumah tangga hemar dicani tinggi di sirah makukis niki kan kaduna ya lagi bembe berdakwah kaji niki kedua ya Rasulullah di kedua disuruh muati sampai saat mati niki ya kedua disuruh muati ya sampai ketuaan Nabi rahasia ya Rasulullah angkat memang kaji yakin di mahal sakit sahabat niki tapi lagi perlu dikaji kuncinya sakit pasal Rasulullah nahnu ma'asyiral anbiya la naqulu hatta najua wa idza qalna la najuu. Artinya kuncinya ialah aku ni para rasul selaku ni ku buka kenan kecuali yang betul-betul pada lapar lagu lamun pun pada ngelor maka senantiasa la nasba'u dekuah sampai besok sampai sirkulasi silik dalam rongga Rasulullah seperlu untuk makanan, seperlu untuk air, seperlu untuk udara. Jadi sirkulasinya tetap berjalan lancar. Ia menyebabkan Rasulullah di luar sakit kecuali sakit terakhirnya untuk menjadi syiddadul maut, persiapan kematian Rasulullah SAW. Ini kiruan keadaan. Jadi cara daripada Muaz bin Jabal sangat terpuji si Rasulullah SAW sampai lamun kaji dari dalam Quran hadis kaji dari Rasulullah lamun kaji dari tadi kaji berijtihad. Nah ijtihad niki termasuk bagian daripada ijtihad. Kadang-kadang ijtihad niki ini jadi kias atau menemukan sesuatu sih memang di dalam Al-Quran maupun hadis dalilnya yang bersifat zanniyu dilalah, maka penemuan-penemuan lapangan inilah yang akan mempertajam makna daripada zanniyu dilalah. Maka akan lahir kadang-kadang kias lah. Jadi dalam jihad, dalam ijtihad kadang-kadang kias, dari kias dengan mengkaji kesamaan ilat antara permasalahan si hadapin di saat nikah dan baru permasalahan si zaman Rasulullah SAW. Ada tiba-tiba arah dengan ngombe dan kacau Islamnya lebih mengutamakan kias daripada hadis. Saya mengutamakan kias daripada hadis. Memang di dalam Al-Quran kan sudah Allah berbalik. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Nah, menurut Kiai Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Lubaid Mirah Lubaid An-Nawawi dalam tafsir Al-Munir ia jelasan bahwa maksud daripada wa ulil amri minkum adalah ulama. Ulil amri ini ulama lo ya jadi amirul umara. Jadi amirul umara. Jadi amirul umara. Kemudian artinya para umara dalam melaksanakan tugasnya harus minta petunjuk daripada para ulama. Sehingga penyusunan perundang-undangan, peraturan-peraturan termasuk perda, pergub, kemudian pergub misalnya harus minta restu daripada para ulama. Iya sebenarnya. Sehingga dengan demikian segala macam peraturan akan berjalan dengan lancar. Nah, adapun wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli ini keartian si beliau dengan kias. Kias. Tahu saya sedikit tahu kias. Ulama. Lamun dengan ulama saya tidak tahu kias. Dari sumber hukum dalam Islam ini Quran, hadis, ijma', kias. Kemudian masalah musalah kadang-kadang terkadu, kadang-kadang istihsan, kadang-kadang istishad kegunaan. Bahkan Al-Qur'an mustahkamah masa daripada Imam Syafi'i. Uruf pun bau dia jadi salah satu sumber hukum selama dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dalam arti selain daripada si dua ini adalah sebagai alat.
alat untuk memahami makna daripada Al-Quran dan hadis, sehingga lalu arah si zannu dilalah akan dipertajam dengan ijma' dan dengan qiyas, dengan muslah mursalah, istisal dan istisal. Nah, kemudian juga masih dalam soal zakat sehingga berkembang terus. Haddatsana Hafs bin Umar, telah bercerita pada oleh Hafs bin Umar. Haddatsana Subah, bercerita pada Subah Ali bin Utsman daripada Abdullah bin Abdullah daripada Abdullah bin Mauhib daripada Mauhib. An Musa pada Musa bin Talha. An Abi Ayyub daripada Abi Ayyub ini Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah ya Rasulullah. Coba engkau beritakan kepada saya sebuah amal yang masukkan saya ke dalam surga. Qala, maka dia berkata, malahu, apa yang ada miliknya, apa yang ada miliknya. Wa qala Nabi SAW, dan bersabda Nabi SAW, Rabba malahu, apakah ia memiliki akan apa yang ada baginya? Ta'budullah, artinya lamun milih amalan isi nyebabang dan jelap dalam surga. Ta'budullah, pertama sembah Allah, walau tusyriku bihi syai'an, jangan kau menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Wa tuqimus sholata, yang kedua kau dirikan sholat. Jadi kalimat ta'budullah wala tusyriku ini lebih umum daripada wa tuqimus sholat. Kan ibadahnya banyak, termasuk adalah ibadah am, si berupa sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat, wa tu'tiz zakata, dan kau keluarkan zakat, wa tasilul arhama, wa tasilur rahimah, dan kau hubungkan tali perkerabatan. Niscaya dengan demikian akan mudah untuk mendapatkan surga, karena ia merupakan jalan menuju surga. Wa qala Bazr, dan berkata Bazr, haddatsana Syu'bah, telah bercerita pada kami oleh Syu'bah. Haddatsana Muhammad bin Utsman, telah bercerita pada kami oleh Muhammad bin Utsman wa Abu, dan bapaknya Utsman bin Abdullah, annahuma sami'a Musa bin Talha, bahwasanya beliau pernah mendengarkan Musa bin Talha, An Abi Ayyub daripada Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW daripada Nabi SAW, bihada dengan riwayat ini. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, asya ayyakuna Muhammadun gairu mahfuzin, aku takut bahwa adalah Muhammad gairu mahfuzin, tidak terpelihara. Artinya lamun khasyah ini adalah takut berdasarkan ilmu dan dengan maksud takzim, untuk mengagungkan. Ya, lamun khasyah yang dengan Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, hanya saja yang ditakuti, yang takut kepada Allah dengan tulen-tulenan terhadap Allah ulama. Jadi ulama ini adalah takut berdasarkan ilmu dan untuk menjunjung tinggi Allah. Berbeda kaca, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Perhatikanlah olehmu bahwa para awliya Allah itulah tidak ada rasa takut dan tidak duka cita. Jadi takut yang lahir daripada makna khauf adalah takut tidak berdasarkan ilmu, tidak bermaksud untuk menjunjung tinggi. Karena maksudnya wali tidak takut terhadap makhluk maksudnya. Namun pada Allah jangan sangat tidak takut. Membetan wali dan takut lek makhluk, karena makhluknya adalah wajib dan junjung tinggi. Kecuali maksudnya apabila rasa takutnya dalam bentuk takzim terhadap dengan isi lebih mulia, lebih tinggi derajat keilmuannya, banyak ibadahnya sampai takzim, sampai kagum, lain. Dia maksud dengan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi
terhadap makhluk berupa apa tujuan. Jadi lamun takut biasanya terhadap sesuatu isi akan terjadi. Sedangkan lamun azab adalah sesuatu yang sudah terjadi. Jadi terhadap apa sesuatu terjadi dia berduka cita dan sedih karena pasrah terhadap Allah. Sedangkan terhadap apa yang terjadi dia khawatir apa sih yang terjadi berupa malapetaka. Jadi ini adalah pesan dari Rasul tipe sahabat sih, nendeng petunjuk dari Rasulullah dan sehingga bau dengan sebab penggawian ini kekicarin pengelolaan dalam surga. Hadatsani Muhammad bin Abdurrahim, innakum lan tadkhulul jannata bi amalikum walakin bi rahmah. Qila wala anta ya Rasulullah? Na'am wala ana. Anda pada setiap pada dari dalam surga dengan sebab amal. Lagu dengan sebab rahmat. Dengan sebab rahmat. Belum dikaji para ini masalah semua. Kaji para ini masih. Lagu bahwa amal sebenarnya merupakan bukti rahmat. Ya termasuk bagian daripada majas mursal. Min itlaqi ma yakana wa iradati ma yakunu. Karena selaku rahmah bau kebuktian ianya dalam bentuk si nyata. Misalnya kita kelahiran dalam lingkungan Islam, kita terbelian dalam lingkungan Islam, kita mempelajari agama Islam, kemudian endah kekicanin bau mengamalkan ajaran Islam sampai meninggal dunia dalam Islam, selaku redanda daripada rahmat. Ya dimana di Allah dalam ayat lain, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah yang rapat kepada muhsin. Di dalam Al-Quran banyak masih wa ni'ma ajrul mu'minin, wa ni'ma ajrul amilin. Surga itu adalah merupakan paling bagus pahala dengan isi beramal. Malik di dalam ayat lain banyak. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga ni segan pada kami ini era yang pertama surga kepada Allah Ta'ala. Ni surga si pada kami ini adalah sebab amal siawi melai waktu di dunia. Jadi andaikan sampai lawan dengan salah paham kanjangan di dalam surga sebab amal dan rahmat doang ini. Rahmat doang. Angka rahmatnya adalah belian tanda mereka tanda-tanda sebelum. Lamun kau kangen kaki sembahyang di